izin Ibu-Ibu, kali ini sambutan saya sedikit menyampaikan hasil Rakernas ke-10 PKK tahun 2025 di Samarinda tanggal 8 Juli 2025 yang lalu. Di antaranya tema Rakernas 10 PKK tahun 2025 bergerak bersama PKK mewujudkan Astacita menuju Indonesia Emas. Laporan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Ibu Tito Karnavian. 1. PKK merupakan mitra strategis pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang dicerminkan dalam program-program PKK. 2. PKK dapat menjadi gerakan yang mengusung nilai dan budaya dalam menghidupkan gotong royong dan ketahanan keluarga. Para kader pun diminta untuk menjadi pelopor perubahan sosial di lingkungan masing-masing. 3. Sektor UMKM sebagai mitra strategis pemerintah, TPPKK memiliki peran strategis dalam mendorong pemerintah daerah menyediakan fasilitas dan dukungan lain yang dibutuhkan UMKM. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Feni Istiani. Saya dari Dinas PPKB PPPK Kabupaten Jombang. Ya, jadi pada pagi hari ini izin sharing terkait hubungan pernikahan dini dengan kejadian stunting. Ya, sebelum melanjutkan di materi, jadi menurut United Development Economic and Social Affairs ataupun DESA pada tahun 2010, Indonesia ini peringkat ke-37 di dunia dengan kasus pernikahan dini terbanyak. Sedangkan di tingkat ASEAN, Indonesia itu peringkat ke-2. Bisa dibayangkan ya? Di tingkat ASEAN kita peringkat ke-2. Nomor satunya pundi Bu kira-kira? Lingkup ASEAN, Ya, jadi tertingginya adalah Kamboja. Ya, gitu. Kita cek kasus rekap perkara dari Pengadilan Agama Kabupaten Jombang. Jadi ini tren dispensasi menikah. Pada tahun 2023 itu terdapat 360 perkara yang sudah diputuskan oleh PA Jombang terkait dispensasi nikah. Kemudian pada tahun 2024 terdapat 290 dispensasi nikah. Dan sampai detik ini tahun 2025 itu terdapat 141 dispensasi nikah. Mohon izin Ibu-Ibu, ada yang tahu dispensasi menikah itu definisinya apa? Terpaksa harus dinikahkan. Oke. Ada lagi? Mengajukan pernikahan belum sesuai. Ya, pengajuan pernikahan sebelum usia. Ya, kita cek. Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu sebagai penggantinya dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 ini, bahwa usia perkawinan pria dan wanita itu ketika sudah mencapai umur 19 tahun. Itu pada ayat yang pertama. Jelas diatur bahwa wanita atau pria ketika sudah mencapai umur 19 tahun maka boleh menikah. Sedangkan berdasarkan BKKBN ini memberikan peraturan bahwa wanita usia 21 tahun dan pria usia 25 tahun itu adalah usia ideal untuk menikah. Kenapa? Patokan dari BKKBN ini adalah berdasarkan riset yang ada. Berdasarkan riset yang ada bahwa pada usia wanita 21 tahun dan pria 25 tahun ini sudah matur atau matang, baik secara
fisik, biologisnya, psikologisnya maupun ekonomi. Itu. Kemudian benar di Indonesia ini sudah diatur terkait batasan usia boleh menikah. Tetapi pada ayat yang kedua dan selanjutnya ini ada suatu kelonggaran, yaitu dispensasi menikah. Tadi yang disebutkan oleh Bu Wijono tadi, dispensasi menikah itu harus disegerakan. Biasanya kenapa, Bu? Betul. 80% dispensasi menikah yang diajukan ke Pengadilan Agama di Kabupaten Jombang ini terjadi dengan alasan MBA, Married by Accident. Accident apa? Kecelakaan tanda kutip ya, bukan kecelakaan mobil, kecelakaan lalu lintas itu bukan. Jadi kecelakaan dalam tanda kutip. Jadi pada ayat yang kedua ini, ketika terjadi penyimpangan terhadap umur, dalam artian umurnya belum mencapai 19 tahun, ketika orang tua pihak pria dan atau pihak wanita meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, maka bisa dilaksanakan pernikahan. Menurut panjenengan, peraturan di Indonesia kalau dibuat seperti itu bagaimana? Setuju boleh? Ya tetap ya, ada plus minusnya ya. Jadi ketika poin 1 ini sudah jelas bahwa harus 19 tahun, kalau nggak boleh 19 tahun nggak boleh nikah. Tapi di poin kedua ada kelonggaran, itu juga menjadi yaitu tadi plus dan minus dari pernikahan ini. Kemudian, nah ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan dini yang tadi menyebabkan dispensasi menikah. Jadi yang pertama itu adalah married by accident, ya, menikah karena kecelakaan tanda kutip. Kenapa? Karena ketika seorang wanita mengalami ya, hamil, posisi hamil di luar pernikahan, fokus utamanya adalah status anak gitu. Status anak. Ketika anak tersebut tidak memiliki bapak, otomatis apakah bisa diakui status anaknya? Secara agama tidak bisa, secara langsung, secara pemerintahan tidak bisa ya. Jadi harus segera dilakukan pernikahan. Oleh karena itu, ketika kehamilan seorang wanita di bawah usia 19 tahun terjadi, ya mau nggak mau ya harus dinikahkan. Kemudian karena orang tua, jadi ada sebuah penelitian terkait orang tua ini. Jadi orang tua ini berkaitan dengan edukasi. Jadi ditemukan bahwa ketika orang tua dengan akuntan status pendidikan rata-rata di bawah SMP atau dengan tingkat perekonomian yang bawah, itu cenderung akan menikahkan anaknya, terutama anak wanitanya itu di usia setelah SD. Kenapa? Karena ketika anak perempuan sudah mengalami menstruasi, orang tua beranggapan bahwa anaknya sudah dewasa, meskipun umurnya mungkin baru lulus SD gitu. Jadi pada kasus tertentu itu orang tua menganggap bahwa dengan menikahkan anak itu bisa sedikit meringankan, ya, meringankan beban orang tua. Satu. Kemudian yang kedua, mengangkat derajat. Dalam artian dengan menikahkan mungkin dengan pengusaha juragan tanah gitu ya, juragan minyak, juragan tanah gitu. Dengan menikahkan dengan orang yang lebih perekonomian yang lebih tinggi, itu dianggap bisa meningkatkan derajat orang tua. Kemudian agama. Jadi bapak ibu-ibu, kemarin ada penelitian di Ngapunten, salah satu daerah di Surabaya Utara. Oke, Surabaya Utara, Madura, betul. Jadi ada sebuah penelitian di Madura, dilakukan di Madura. Jadi angka pernikahan dini di Madura itu sangat tinggi. Kunci utama kenapa
dewasa segera dinikahkan walaupun usianya masih di bawah umur gitu, itu karena aturan agama di mana akan menghindarkan seseorang dari perbuatan zina gitu. Oleh karena itu kenapa anak-anak yang pokoknya sudah menstruasi terus yang laki-laki sudah mengalami pubertas itu dinikahkan dan di sana dihalalkan gitu ya, karena memang dari kepercayaannya memang seperti itu. Kemudian dari gaya hidup, sekarang gaya hidup anak gen apa ya, saya kok Gen Z ya, anak zaman Gen Z itu sekarang itu lifestyle-nya itu sangat dipengaruhi oleh digitalisasi. Masa digitalisasi itu menurut panjenengan itu sebenarnya penting banget sih, bermanfaat banget. Dua sisi. Iya. Kalau kita melihat kebermanfaatannya itu sangat luas sekali. Ya. Mulai dari mempermudah kita dalam mencari informasi, mempermudah kita dalam proses komunikasi, gitu ya. Kemudian apa-apa kalau butuh informasi itu langsung cari di HP, di internet, langsung ketemu jawaban. Tetapi sekali lagi kalau dimanfaatkan secara tepat benar, selama dia dimanfaatkannya dengan tidak benar, nah itu yang bisa merusak. Lifestyle zaman anak sekarang itu sangat dipengaruhi, mulai dari gaya berbusana, kemudian konsumsi makanan, bahkan sampai gaya hidup dalam tanda kutip gaya seksual. Jadi sekarang anak-anak muda sekarang itu akses untuk video-video anak-anak itu kan sangat mudah, karena sekarang mungkin dari YouTube diblok agar situs-situs pengamutan situs porno itu tidak dimunculkan, diblok gitu ya, diblokir. Tetapi ada aplikasi tertentu yang bisa membuka kunci blokirnya, sehingga anak sekarang itu pintar-pintar ya. Jadi kita sebagai orang tua sudah defense, sudah melakukan proteksi sebagaimana mungkin, pasti anak punya cara. Bahkan kemarin ketika kita sarasean di salah satu desa, ada seorang ibu yang mengatakan bahwasanya saya itu kaget, anak saya itu jarang pegang HP, buka HP-nya itu paling sehari cukup 1 jam 2 jam, dan itu tidak WA-an, tidak pakai Instagram, tidak buka YouTube gitu. Tetapi ternyata ada satu aplikasi yang sering dibuka dan ibunya merasa bahwa itu adalah aplikasi yang aman. Panjenengan tahu Telegram? Ya. Jadi ibu itu mengatakan bahwa ternyata di Telegram, di HP anaknya itu terdapat kumpulan grup di mana grupnya itu adalah tempat untuk sharing video tertentu. Ya, karena di Telegram mungkin proteksinya kan kurang ya, jadi bisa meng-share video-video seperti itu. Nah, kemudian anaknya itu juga sangat pendiam. Jadi ibaratnya polos. Panjenengan kalau bisa menemukan kejadian wanita hamil di usia sekolah, kebanyakan anak yang nakal tanda kutip maksudnya adalah yang apa ya, aktif, berani itu, atau anak yang pendiam? Ya, justru yang pendiam. Kenapa? Karena pada anak yang pendiam informasi yang didapat itu kan kurang, sehingga ketika mendapatkan bertemu dengan pasangan yang mungkin baru, yang nakal gitu ya, ketika dikasih tahu seperti itu dia berani melakukan. Berbeda dengan anak yang aktif, yang open minded, yang mendapatkan informasi lebih, ya itu bisa lebih memahami. Nanti kalau saya melakukan perilaku seks bebas, maka itu tidak baik, tidak sehat. Kemudian ada faktor ekonomi. Tadi ya seperti yang saya jelaskan, paling
di orang tua bahwa ekonomi bisa, derajat perekonomian keluarga bisa terangkat dengan menikahkan anak meskipun anak usianya masih di bawah. Nah, kemudian kita bicara pada dampak pernikahan dini. Ini ada jurnal penelitian, jurnal pendidikan dari PGPAU Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021. Jadi sebenarnya pernikahan dini itu tidak hanya berdampak negatif, ada dampak positif. Tetapi dampak positif yang ditimbulkan itu pun tidak menjadi alasan untuk anak menikah dini, gitu ya. Jadi dampak positif itu seperti penelitian yang ada di Madura, bahwasanya melalui pernikahan resmi seseorang itu akan terhindar dari zina dan perilaku seks bebas. Tetapi alasan ataupun dampak positif ini tidak diperbolehkan untuk menjadi alasan bahwa seseorang boleh menikah di usia kurang dari 19 tahun, gitu ya. Kemudian kita melihat dampak negatif. Dampak negatif di sini nanti kita akan banyak berbicara terkait di kesehatannya. Secara ekonomi, kita perlu pahami bahwa anak yang menikah di usia dini, jelas secara ekonomi kan dari mapan ya, karena mungkin anak baru lulus SMP belum bekerja. Akhirnya justru betul yang pengennya meringankan beban orang tua justru malah menjadi beban orang tua. Kemudian kalau misalkan orang tuanya tega-tegaan melepas anak akan juga akan mulai struggle. Kenapa? Ya karena secara ekonomi, secara pekerjaan anak belum mapan. Kemudian tingkat sosial. Jadi terkait dampak negatif sosial ini ada satu stigma di mana ketika seseorang melakukan pernikahan dini itu stigma tetangganya pribadi. Ya, negatif, pasti dapat judge negatif. Kenapa? Karena anak yang menikah di usia barunya sukses sekolah pasti karena apa? Iya, kebanyakan karena kecelakaan. Akhirnya usia sekolah baru sudah menikah. Gitu. Nah, kemudian kita berbicara pada resiko pernikahan dini di kesehatan. Ya. Pada efek di bidang kesehatan ini ya, ibu-ibu, yang berimbas itu siapa? Yang lebih berimbas itu siapa? Betul, perempuan. Perempuan adalah yang menerima efek terbanyak dari praktek pernikahan dini. Jadi pada perempuan yang di bawah 19 tahun ketika mau pernikahan, organ reproduksinya kan belum matang ya, belum siap. Ketika dia mengalami kehamilan di usia tersebut, itu akan menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari resiko tinggi trauma jalan lahir, kemudian kehamilannya juga bermasalah, kemudian tren kesehatan gizi, status gizi pada remaja ini kan seperti contoh di Jawa Barat, tren anemia pada remaja ini kan tinggi. Anemia ini kan menjadi salah satu pertanda status gizi remaja. Sahabat Pesa, anemia itu apa?
itu kurang nutrisi, asupan gizinya kurang, anemia, itu bisa menyebabkan prematur dan BBRR. Kemudian terjadinya kematian pada ibu. Jadi ada sebuah penelitian bahwasanya ketika ibu menikah, seorang wanita menikah di usia muda kemudian melahirkan, 75% bisa mengalami yang namanya kematian baik ibu ataupun bayi. Kenapa? Karena selain organ reproduksinya belum kuat, status gizi ibu itu juga sangat berpengaruh kepada kesehatan janin. Kemudian, nah, yang paling menonjol di sini adalah mental health atau kesehatan mental. Terjadinya baby blues. Kemarin kita mendapat laporan bahwasanya pernikahan dini itu ternyata meningkatkan kasus KDRT. Ya, kenapa? Karena pada pernikahan dini seseorang anak itu masih labil. Ya, secara psikologis belum stabil, belum siap, belum matang, sehingga pada proses pernikahannya itu bisa mengalami KDRT. Yang nanti ujungnya ketika merasakan KDRT, seorang ibu ketika sudah melahirkan bisa mengalami baby blues. Parahnya akan bisa mengalami ya depresi. Jadi panjenengan dengar kemarin di Mojokerto ada kasus yang ibu tidak sengaja membunuh anaknya. Dengar kasus itu? Ya, jadi kemarin di Mojokerto itu ada satu kasus di mana seorang wanita usia kurang lebih kemarin 19 tahun itu tidak sengaja ya. Kenapa saya bilang tidak sengaja? Karena memang pengakuan dari ibunya itu tidak sengaja membekap anaknya karena anaknya menangis. Jadi posisinya adalah wanita tersebut belum happy karena belum menikah. Jadi sudah hamil dulu tapi belum sempat menikah. Tapi laki-lakinya sudah pergi meninggalkan. Akhirnya dia mengalami baby blues. Ya, karena tidak ada support dari orang lain. Posisi di Mojokerto itu pun juga ngekos, tidak ada orang lain, gitu. Sehingga ketika anaknya lahir, kemudian menangis, yang dilakukan adalah membekap mulutnya, jawabannya biar diem. Tetapi ternyata kebablasan diem sampai seterusnya, gitu. Jadi mental health ini juga sangat berdampak ketika seseorang mengalami pernikahan dini. Nah, selain itu, jadi selain yang saya sebutkan tadi, pernikahan dini ini ternyata juga salah satu faktor resiko penyebab terjadinya kecacatan kongenital, kecacatan sejak lahir pada bayi. Jadi ada beberapa kasus, misalkan CHD itu, chronic heart disease, itu adalah salah satu kasus kelainan jantung. Ya, karena wanita masih muda, belum siap secara reproduksinya juga belum matang, secara asupan nutrisinya juga kurang, itu pertumbuhan dan perkembangan organ-organ vital itu akan mengalami kecacatan. Jadi yang sering terjadi itu adalah kelainan jantung, kemudian ada spina bifida. Jadi itu spina bifida itu adalah pengakuan kita kan kalau di tulang belakang itu kan ada terminal yang untuk saraf-sarafnya. Nah, jadi kalau pada kasus spina bifida itu sarafnya itu istilahnya itu tidak ada tempatnya. Jadi biasanya ada benjolan di sini. Ya, jadi itu harus dioperasi, harus dimasukkan. Itu. Kemudian yang sering terjadi juga adalah ancefali sama encefaloser. Jadi anencefali itu adalah pengamutan, kalau panjenengan pernah melihat di internet itu adalah bayi yang lahir tanpa tulang ekor atas. Ya, jadi yang pengamutan kepalanya kecil gitu, itu karena adanya kelainan sejak lahir.
Itu yang sering terjadi. Jadi ini sebenarnya ya, dari dampak-dampak yang saya sebutkan itu sebenarnya sudah bisa menjadi alasan kuat untuk yang namanya tidak melakukan pernikahan dini. Tetapi di Indonesia nyatanya itu masih sangat banyak praktek pernikahan dini. Bahkan ya itu tadi, karena adanya kelonggaran tadi ya, adanya dispensasi menikah, sehingga beberapa kasus ya anak akan cenderung, karena gini, ada sebuah kecenderungan seorang anak itu kalau sudah merasa cinta ya, anak zaman muda ya, jadi kalau sudah merasa cinta, sudah merasa cocok, meskipun belum waktunya menikah, justru akan melakukan perbuatan yang pangapunten yang bisa menyebabkan kehamilan. Kenapa? Ayo datang cek adewe so rabi. Kasarnya seperti itu. Jadi ada kecenderungan seseorang akan melakukan perbuatan tidak baik karena memang disengaja agar bisa melakukan pernikahan. Nah, tadi yang saya sebutkan tadi kan belum ada masalah stunting. Kemudian apakah pernikahan dini ada hubungannya dengan stunting? Ada bukan? Sangat ada ya. Nah, kita sebelum kita mencari tahu hubungannya apa, kita bicara stunting di Kabupaten Jombang. Jadi ini yang tabel grafik warna merah dan grafik warna hijau ini adalah status prevalensi stunting yang bawah ini berdasarkan survei kesehatan Indonesia, jadi tingkat nasional. Kemudian yang atas ini adalah EPPGBM, itu adalah lingkupnya berbasis kabupaten, di mana itu adalah hasil bulan 3. Hasil posyandu dimasukkan ke aplikasi EPPGBM menunjukkan data seperti ini. Kemudian pada tahun 2024 Kabupaten Jombang berdasarkan survei kesehatan Indonesia, prevalensi stuntingnya alhamdulillah turun dari yang 18% menjadi 17,2. Walaupun cuma 0,8 tetapi alhamdulillah sampun turun. Kemudian kalau berdasarkan posyandu itu kita juga alhamdulillah turun. Nah, jadi posisinya di 4,46%. Kok berbeda jauh? Jangan melihat ini beda jauh nggak pada sama-sama Kabupaten Jombang. Ya, jadi penjelasan dari Dinas Kesehatan, perbedaan ini terjadi karena pada survei kesehatan Indonesia ini dilakukan survei. Jadi survei itu sifatnya adalah sampling, tidak semua balita dilakukan pengukuran. Jadi ya mungkin kebetulan kok yang disurvei itu adalah yang stunting, makanya kenapa bisa prevalensinya lebih tinggi dari angka EPPGBM. Sekarang kita lihat tren stunting di Kabupaten Jombang tertinggi itu ada di, kelihatan bukan? Ada di Pandaan. Itu ya, Pandaan ini adalah kecamatan dengan prevalensi tertinggi. Kemudian kita hubungkan dengan data pernikahan yang ada di KUA. Jadi untuk melihat adakah keterkaitan dari angka stunting dengan pernikahan dini. Jadi pada tahun 2024 itu terdapat 574 perkawinan perkawinan di bawah usia 19 tahun. Ya, itu adalah data dari KUA. Kemudian kita lihat di sini pelandaan ini kan prevalensinya tertinggi. Kita lihat untuk pelandaan angka perkawinan di bawah usia 19 tahun itu adalah sebanyak 50,6%.
Jadi kita melihat bisa ada korelasi antara kejadian pernikahan dini dengan angka kejadian stunting. Kita cek di Jogoroto ini adalah yang terendah. Apakah di Jogoroto itu praktek pernikahan dininya paling rendah? Ternyata tidak. Ternyata di Jogoroto itu praktek pernikahan dininya justru lebih banyak daripada pelanggaran. Sekitar 80 pernikahan di bawah usia 19 tahun. Nah, maksud saya melihat seperti ini memang tidak terlihat korelasi secara langsung, tetapi ada kaitannya dengan mungkin faktor lain. Jadi seperti faktor pendukung ketika setelah post menikahnya, jadi mungkin mendapatkan edukasi atau pendampingan yang lainnya. Oke, kemudian kenapa stunting ini kok terus dibahas ya? Jadi stunting ini memang menjadi salah satu indikator nasional. Itu disampaikan oleh Bapak mantan Wakil Presiden pada tahun 2022 ini bahwa stunting ini merupakan hal serius. Jadi akibat stunting 2-3% pendapatan domestik bruto ini akan hilang. Ya, kita bicara stunting. Ibu-ibu masih ingat kan stunting itu nopo? Kekurangan gizi akut. Ada lagi? Pertumbuhannya tidak sesuai dengan usia. Kemudian ada lagi? Ya, jadi berbicara stunting itu adalah suatu kondisi di mana seorang bayi itu, seorang balita mengalami gangguan pertumbuhan. Pertumbuhan itu yang seperti apa, Bu? Ya, pertumbuhan itu yang bisa diukur dengan alat ya, istilahnya tinggi badannya, berat badannya gitu. Dan perkembangan itu lebih kepada perkembangan kognitif, skill gitu ya. Itu akibat kekurangan gizi secara kronis. Kronis itu nopo? Ya, kronis itu adalah lama. Jadi istilahnya anak bayi tidak makan 1 minggu tidak mungkin langsung stunting, gitu ya. Jadi kita berpikirnya bahwa anakku nggak mau makan 1 minggu, saya takut nanti kalau stunting. Bisa, ketakutan itu bisa terjadi ketika itu berlanjut sampai lama, berbulan-bulan. Nah, kemudian tadi kita berbicara stunting, di Indonesia ini kita sedang menikmati yang namanya bonus demografi. Kenapa stunting itu sangat berpengaruh kepada Indonesia? Bonus demografi itu apa? Halo? Ya, jadi jumlah penduduk yang produktif itu lebih banyak daripada yang tidak produktif. Nah, kenapa? Itu berkaitan dengan SDM. Seseorang yang kecilnya mengalami stunting secara SDM pasti akan mengalami penurunan secara kualitas, sehingga juga dapat mempengaruhi pendapatan negara. Jadi ketika kita sedang menikmati masa itu, masa demografi, tetapi yang produktifnya tidak maksimal, posisinya adalah mantan stunting, jelas akan berpengaruh kepada pendapatan negara gitu. Oke, kemudian kita balik lagi yang tadi. Sini. Oke. Jadi ini adalah secara garis besar hubungan pernikahan dini dengan stunting. Jadi pada wanita yang melakukan pernikahan pada usia yang
akan mengalami stres. Stres ini yang akan berakibat kepada pola asuh. Kemarin kami dari Dinas PPKP PPPA itu melakukan audit kasus stunting di beberapa desa, dan kita menemukan bahwa tren stunting yang muncul itu tidak terjadi, ternyata tidak hanya terjadi pada keluarga dengan anak yang dengan status ekonomi orang tua rendah. Jadi kita menemukan, mohon maaf, bahwa ada anak pegawai yang ternyata stunting. Kenapa? Karena ternyata kejadian stunting ini itu multifaktor penyebabnya. Jadi Ibu kamu bergerak. ya, jadi ibaratnya Gen Z, Gen milenial sekarang istilahnya mereka fokus menjadi ibu karir. Dimana ketika memilih untuk menjadi wanita karir, biasanya kecenderungannya anaknya bukan menjadi anak ibu, tapi anak Pengasuh. anak nenek atau anak pengasuh, gitu ya. Nah, jadi pola asuh itu sangat berpengaruh kepada status pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi mulai dari praktik pemberian ASI, kemudian praktik pemberian makanannya, kemudian praktik pemberian stimulasi pada anak itu sangat dipengaruhi oleh pola asuh. Kalau panjenengan mersani sekarang kita sangat dipermudah, bahkan sampai makanan bayi pun sekarang ada versi instan. Ya, oke. Jadi kalau kita melihat iklannya, makanan instan itu kan banyak mengandung zat A, zat B, zat C, nutrisi, vitamin, gitu-gitu ya. Tetapi apakah kita bisa memastikan hal tersebut? Sangat boleh. Ya, dan ibaratnya ibu-ibu muda zaman sekarang itu banyak yang termakan oleh iklan. Jadi mending anakku tak belikan makanan instan yang mudah didapat, yang istilahnya tinggal bulat saja, tinggal memberikan saja, secara vitamin juga menurut iklan sudah sesuai, tetapi nyatanya belum. Jadi sekarang yang kita gencarkan itu juga adalah pemberian pangan lokal. Jadi istilahnya makanan yang ada di makanan kita itu bukan tidak bergizi, tetapi justru itu adalah sumber makanan bergizi. Ibu-ibu sekarang kalau ada makanan instan, menu hari Selasa salmon, ati sapi, kemudian red bean atau kacang merah, itu pasti sudah sangat, wah anakku harus makan salmon nih, gitu ya. Padahal nyatanya sumber protein tertinggi itu tidak, maksudnya adalah salmon itu kadar proteinnya tidak lebih tinggi daripada lele, tidak lebih dari patin, telur, gitu. Sebenarnya makanan-makanan yang murah itu bisa dijadikan sebagai sumber protein yang baik, gitu. Nah, kemudian pengaruh dari depresi, status psikologi seseorang. Jadi status psikologi seseorang itu akan mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. Gitu. Ibaratnya kalau sekarang kita posisi lagi adem, tenang, ngambil keputusan pasti bisa lebih baik ya, kita bisa lebih berpikir panjang. Tetapi ketika dalam posisi psikologi yang tidak baik, mungkin pada kondisi stres, itu pengambilan keputusan pasti diambil yang mana yang tercepat saat itu, ya kan? Seperti contoh yang tadi yang di Mojokerto, karena dia posisi stres, anaknya nangis, yang tercepat di pikirannya adalah bungkung saja mulutnya, cepat kan menyelesaikan masalah. Tapi tanpa berpikir panjang, mungkin membungkamnya itu tidak hanya mulut tetapi juga
hidung. Nah, ketika kita status psikologi kita sedang kondisi baik, insya Allah kita dalam mengambil keputusan itu juga akan lebih baik. Kemudian status reproduksi seseorang. Jadi tadi ketika dini itu kan terjadi kebanyakan karena MBA. MBA itu kan adalah salah satu perilaku beresiko. Kita tidak tahu bahwasanya ketika seseorang melakukan perilaku seksual yang beresiko, dia juga akan cenderung mempunyai penyakit menular seksual. Ya, itu sangat banyak terjadi. Jadi ketika itu terjadi, itu juga akan mempengaruhi kesehatan bayi. Kemudian, Ibu bisa diperhatikan di depan bahwasanya seseorang mengalami stunting itu akan terjadi secara sirkuler. Itu akan membentuk siklus atau yang disebut stunting syndrome. Jadi kita bicara pada saat lahir, kita bicara lahir dulu ya. Seorang anak lahir dengan kondisi BPLR, berat badan lahir rendah. Kemudian dia pendek. Kemudian ada kondisi fisiknya yang kecil, mungkin karena lahir prematur, mungkin karena memang kondisinya sudah matur tapi karena kekurangan gizi tadi akhirnya lahirnya kecil. Kemudian pada saat masa 1000 HPK-nya, 1000 HPK apa Bu? Niku kapan? Saat dalam kandungan sampai 2 tahun. Dalam kandungannya itu dimulainya kapan Bu? Sejak umur 1 bulan. Jadi istilahnya sejak sel telur yang ada di wanita ya, sel telurnya wanita ketemu sama sel spermanya laki-laki itu sudah dihitung 1 hari, sudah masuk 1000 HPK. Nah, kenapa kaitannya dengan pernikahan dini tadi? Jadi masa 1000 HPK itu sudah dimulai sejak seseorang melakukan hubungan intim. Jadi itu sudah dimulai. Kenapa? Makanya stunting ini akan menjadi sindrom. Jadi pada masa 1000 HPK ketika seorang anak mendapatkan asupan gizi yang kurang, kemudian juga lingkungannya tidak mendukung, kemudian terjadi infeksi secara berulang. Infeksi yang berulang itu seperti apa Bu? Jadi mungkin anaknya diare berulang, batuk pilek nggak sembuh-sembuh, seperti itu. Itu adalah hal kecil yang bisa berimbas kepada pertumbuhan dan perkembangan anak. Karena pada posisi sakit, metabolisme anak ini akan meningkat karena akan istilahnya bersiap untuk perang. Ya, tetapi ketika asupan nutrisinya tidak baik, jelas perkembangannya akan berkurang. Kemudian ketika di usia 2 tahun dilakukan pengukuran Z-score tinggi badan berdasarkan usianya itu di rentang minus kurang dari minus 2 itu dia dikatakan stunting. Jadi stunting itu pendek. Tetapi apakah pendek stunting? Ya, belum tentu ya. Jadi ada faktor genetik juga yang berpengaruh. Tetapi tidak banyak, sekali lagi tidak banyak faktor genetik. Jadi kalau panjenengan zaman sekarang itu ada orang tuanya pendek, anaknya tinggi-tinggi. Ada yang orang tuanya tinggi, anaknya kok lebih pendek. Iya, nggak apa-apa Mbak, ini turunannya baik. Ya, banyak sekali perbedaan orang tua untuk istilahnya mengokekan kondisi anaknya ya, gitu. Jadi
Jadi sekedar informasi saja, pada masa 1000 HPK ini kan golden periodnya ya. Jadi perkembangan otak seorang anak itu kan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Jadi diperkirakan 80% perkembangan otak itu terjadi pada masa 1000 HPK. Jadi ketika sudah mentok 1000 HPK-nya itu selesai, jadi setelah 2 tahun, istilahnya kalau contohnya saja anak pada usia 2 tahun mentok dia pertumbuhan otaknya hanya mencapai 50%, maka setelah 2 tahun apakah 50%-nya bisa dikejar? Jadi tidak bisa dikejar, yang bisa dikejar hanyalah 20% sisanya. Tetapi pada pertumbuhan tinggi badan dan berat badan mungkin masih bisa dikejar, tetapi secara perkembangan otak itu yang tidak bisa dikejar gitu. Kemudian dia akan tumbuh menjadi anak yang stunting. Kemudian pada masa sekolah dia juga akan mengalami penurunan performa anak. Jadi dari mulai keaktifan belajar, kemudian minat belajar, secara akademis anak juga akan mengalami penurunan akibat terjadinya stunting. Kemudian kalau kebetulan yang stunting itu tadi cewek, cewek kita bicara cewek, dia akan tumbuh menjadi remaja yang jelas. Secara nutrisi dia akan rendah, secara IQ itu juga akan mengalami penurunan. Kemudian secara fisiknya dia juga akan mengalami penurunan stamina. Maka ketika dia nanti melakukan pernikahan dini, jelas nanti akan kembali lagi muter hamil lagi. Jadi stunting syndrome ini terjadi ketika kita tidak memutus rantai penyebab stunting, jelas akan membentuk suatu siklus. Siklus itu apa sih, Bu? Siklus itu kan suatu hal yang keberlanjutannya ya. Jadi lanjut, ketika anak sudah stunting, dewasanya akan cenderung mengalami penurunan secara IQ, kemudian penurunan status nutrisinya. Kemudian ketika dewasa dia akan menikah, akan menjadi ibu yang akan hamil dan melahirkan anak stunting baru. Dan itu akan terus berlanjut ketika kita tidak memutus rantai stunting itu tadi. Nah, berkaitan dengan hal ini, pernikahan dini itu merupakan salah satu transportasi dari stunting syndrome. Ya, ibaratnya kalau itu menjadi transportasi, itu berarti kan mempermudah. Ya, ketika praktek pernikahan dini itu tetap dilakukan, maka jelas siklus stunting syndrome ini akan tetap berjalan. Sampai di sini bisa dipahami, ya? Kemudian kita lihat lagi bahwasanya bahwa seorang ibu itu seberpengaruh itu kepada kesehatan janin. Jadi ibaratnya ibu itu sangat mempengaruhi status dari kesehatan janin. Ibunya sehat, insya Allah janinnya juga sehat. Ibunya boleh sehat, bisa dipastikan anaknya juga akan mengalami masalah kesehatan. Kemudian kita lihat ini, jadi ketika seorang ibu hamil dia melakukan diet makanan yang tidak baik, yang tidak direkomendasikan, jelas secara kebutuhan makronutrien, mikronutrien, kemudian metabolik status, saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut karena itu lebih dari ahli gizi, dari Bu Nur yang lebih memahami. Jadi ketika asupan komposisi nutrisi ini tidak tercukupi, itu akan membuat si janinnya ini juga akan mengalami gangguan metabolisme. Kemudian juga akan mengalami perkembangan yang tidak sesuai. Kemudian kita berbicara kepada anemia. Tadi hubungannya anemia dengan anak stunting itu apa? Istilahnya yang anemia ibunya kan? Ya, yang anemia ibunya, tetapi yang terjadi stunting siapa? Bayinya. Sama tahu kenapa? Ada hubungannya apa? Iya, jadi pada anemia itu kan kondisinya adalah HB-nya yang rendah. Sedangkan HB itu sendiri dalam tubuh itu
ya info makanan dari ibu kemudian disalurkan ke janin melalui apa? Plastikanya itu, ada pusatnya itu. Jadi ketika ibunya anemia, istilahnya tadi kan kalau pernikahan dini itu adalah transportasi untuk memperlancar siklus stunting syndrome. Kalau anemia ini adalah HB itu merupakan alat transportasi pembawa nutrisi bagi bayinya. Kalau ibunya anemia, kita logikanya gini. Saya punya pabrik makanan yang banyak, yang besar. Kemudian saya punya anak-anak toko ya. Kemudian kalau saya ingin menyalurkan ke anak saya, ke toko saya, itu jelas yang dibutuhkan adalah ya transportasinya. Ibarat saya mau menyalurkan 10 kilo beras, 10 kilo itu kalau transportasinya misalnya bisa mengangkut 1 kilo saja, berarti kan butuh 10 alat transportasi untuk disalurkan ke toko saya. Tetapi ketika saya punya hanya cuma 1 alat transportasi, saya hanya bisa menyalurkan 1 kilo saja. Apakah tidak bisa 10 kilo? Bisa, tetapi butuh waktu yang lebih lama lagi. Jadi kita cara berpikirnya mudahnya seperti itu. Kalau ibunya anemia, jelas secara nutrisi gizi dari ibunya tidak bisa tersalur secara maksimal ke janinnya. Dan fenomenanya seperti yang ada di Jawa Barat, kasus anemia pada remaja ini per tahun 2024 itu meningkat drastis. Ya, jadi ada peningkatan status anemia pada remaja. Salah satu penyebabnya adalah lifestyle. Seorang remaja cenderung mengkonsumsi makanan anutrisi, jadi yang tidak ada nutrisinya, gitu ya. Konsumsi makanan, minuman yang mungkin seperti teh, kopi, coklat, di mana ada kandungan yang menghambat proses penyerapan zat besi pada tubuh remaja. Kalau zat besinya kurang, jelas HB-nya juga akan berkurang. Gitu. Kemudian tadi ketika nutrisi dari ibunya kurang, proses metabolisme dari si bayi juga akan berkurang. Maka jelas secara pertumbuhan dan perkembangan anak juga akan menurun, yang akibatnya bisa menyebabkan stunting, kemudian adanya permasalahan perkembangan dari neuro atau otak itu, kemudian ada resiko terjadinya obesitas kepada anak. Kenapa? Jadi seorang janin ketika dia mengalami kekurangan nutrisi sejak janin, dia tubuhnya akan merespon melalui metabolisme itu untuk memecah gula. Jadi akan dewasanya kecenderungan untuk obesitas dan juga mengalami diabetes. Gitu. Jadi pada anak-anak yang bayinya itu kekurangan gizi, dewasanya justru akan bisa beresiko untuk obesitas dan juga tadi mengalami diabetes. Kemudian secara kardiovaskuler dan juga metabolisme ini juga akan terganggu. Jadi kardiovaskuler itu biasanya penyakit yang dimunculkan itu seperti darah tinggi. Ya. Kemudian fenomena yang terjadi sekarang itu banyak remaja yang mengalami permasalahan-permasalahan yang dulu terjadi pada orang tua saja. Sekarang diabetes, anemia, bahkan penyakit jantung, bahkan gagal ginjal itu banyak yang terjadi pada remaja. Gitu. Nah, kemudian kaitannya dari pernikahan dini dengan stunting yang jelas bahwa kita menurut SSGI tahun 2022 ada 11 intervensi spesifik stunting, di mana stuntnya itu bukan hanya pada ibu yang hamil saja. Stunt intervensi spesifik itu dilakukan sejak sebelum hamil. Jadi kita kalau di Dinas PPK BPPA kita ada program yang pertama ada pendampingan kepada calon pengantin ya, yang dilakukan oleh kader TPK, kader tim pendamping keluarga yang ada di desa-desa gitu. Kemudian kita juga ada program bina keluarga remaja ya, BKR, itu juga berkaitan dengan posyandu remaja yang ada di desa.
Kemudian kita juga ada program genre generasi remaja, di mana pada program genre utamanya ini adalah terkait pencegahan pria KRL, jadi pencegahan seks bebas, kemudian narkotika itu. Kemudian yang utama juga adalah terkait PUB, pematangan usia perkawinan. Jadi di mana program kita itu adalah untuk melakukan intervensi di mana harus stop pernikahan dini, itu juga di bidang PPPA. Kemudian pada intervensi spesifik pada sebelum kehamilan yang perlu dipastikan adalah anemianya tadi. Jadi perlunya screening anemia pada remaja putri. Gitu. Kemudian apakah remaja laki-laki itu tidak memiliki pengaruh sama sekali kepada kesehatan generasi selanjutnya? Ada. Jadi tadi pernikahan dini itu salah satu faktor utamanya kan adanya perilaku seks bebas. Jadi ketika wanitanya sudah istilahnya apa ya, sudah baik, tetapi kalau bertemu dengan remaja laki-laki yang tidak terpapar informasi terkait seks bebas, jelas akan mempengaruhi si remaja putrinya. Kemudian perilaku merokok. Jadi rokok ini ternyata ada penelitian yang menunjukkan bahwa rokok juga berpengaruh kepada stunting. Kenapa? Karena pelaku rokok yang aktif, jadi misalnya bapaknya yang merokok, apakah istrinya yang tidak merokok akan berpengaruh? Jadi ada penelitian bahwa efek yang ditimbulkan perokok aktif alias bapaknya itu akan sama yang diterima dengan ibunya yang tidak merokok atau perokok pasif. Jadi kalau perokok aktif nyedot langsung, kalau perokok pasif dia secara tidak sengaja asap dihisap, sama saja dengan kita juga merokok. Sehingga edukasi yang perlu kita berikan kepada remaja laki-laki untuk stop merokok, menghindari rokok. Kemudian kalau memang sudah terlanjur, alangkah baiknya jika merokok di luar lingkungan yang ada anaknya atau istrinya gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah konsumsi tablet tambah darah pada remaja. Anak remaja biasanya itu cenderung kaku, apa ya istilahnya, keras kepala ya, cenderung keras kepala. Saya tidak sakit, kenapa harus minum obat? Ya, yang perlu diperhatikan bahwa obat tablet tambah darah itu berbeda dengan obat lainnya. Istilahnya kayak obat paracetamol. Sekarang kita panas, sekarang kita pusing, minum paracetamol, sembuh boten? Sembuh ya, reda kan ya? Oke. Berbeda dengan anemia. Saya sekarang anemia, terus saya minum tablet tambah darah, apakah HB saya langsung naik? Tidak bisa. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Jadi konsumsi tablet tambah darah ini kenapa dia harus dimulai sejak remaja yang sudah mengalami menstruasi, karena nanti kaitannya untuk penyiapan masa kehamilan. Idealnya berapa kali Bu untuk konsumsi tablet tambah darah? Ada yang besok? Ya, 1 kali 1 minggu itu kalau posisi tidak menstruasi. Kalau posisi remaja putri sudah menstruasi, 1 kali 1 hari selama masa menstruasi. Itu oke? Jadi 1 kali 1 hari ketika menstruasi, 1 kali 1 minggu, seminggu 1 kali itu ketika tidak menstruasi. Kenapa? Karena kita minum tablet tambah darah hari ini, bulan ini, itu adalah untuk menyiapkan HB di bulan depan. Karena ya pembentukan HB itu kan ada prosesnya dari dalam tubuh, sehingga butuh waktu lama. Jadi tidak bisa langsung tiba-tiba minum tablet tambah darah, tiba-tiba langsung bebas dari anemia. Gitu. Kemudian pada masa ketika praktek pernikahan dini dilangsungkan, kemudian panjenengan mengetahui sudah hamil, mau gimana lagi, jadi ibaratnya gitu. Maka fokus kita bukan di masa
Sekarang itu kan konsumsi itu ibaratnya beras aja ada yang dipalsu gitu ya, beras aja ada yang dipalsu, ada yang mengandung obat, kemudian bayam sayuran yang seharusnya menjadi sumber makanan sehat aja ternyata banyak mengandung zat kimia yang tanpa kita sadari ya dari semprot pestisida gitu kan. Nah itu mungkin masih oke lah nggak mau periksa kehamilan karena zaman dulu masih alami sehat gitu. Kalau zaman sekarang ibarat kita tidak mau periksa kesehatan itu akan lebih resiko gitu. Oke, kemudian selanjutnya jelas kalau ibu hamil wajib minum tablet tambah darah berapa kali? Satu kali. Banyak cara kalau ibu hamil kan minum tablet tambah darah biasanya mual ya, itu mungkin caranya mungkin di malam hari mau tidur atau dibarengi dengan konsumsi vitamin C untuk mengurangi mualnya ini. Kemudian pemberian makanan bagi ibu hamil kek itu apa bu? Makanan dari sinkronis. Ya, saya dulu mengamalkan waktu hamil anak pertama saya itu dimarahin sama bidan. Mbak sampai itu perawat tenaga kesehatan kok bisa anemia gitu. Saya jadi rasanya tuh kayak takut secara halus gitu ya. Gitu. Akhirnya dengan kesadaran penuh saya berupaya agar secara lilanya saya itu naik, kemudian HB saya naik sebagaimana mungkin saya upayakan karena saya ingin anak saya lahir dengan sehat. Ya, alhamdulillah pada trimester 2 saya bisa menaikkan lila saya. HB saya sampai trimester 3 tidak bisa naik, sampai saya harus ditransfusi karena kan ketika anemia itu terjadi itu bisa beresiko terjadi perdarahan pada saat persalinan. Nah itu juga terjadi ketika anak remaja yang melakukan pernikahan dini karena kecenderungan anak remaja anemia dan juga secara reproduksi belum siap gitu. Kemudian ada pemantauan pertumbuhan balita. Sekarang yang di sini saya tanya, adakah anaknya atau mungkin cucunya atau saudaranya itu yang masih balita? Kalau panjenengan perhatikan, oke, ya, apakah diperhatikan buku KIA-nya? Biasanya cuma dibawa doang, habis itu dibawa ke posyandu, dicatat buku kader, orang tuanya sudah ditakdir mari lagi. Padahal buku KIA itu adalah salah satu sumber pengetahuan yang sangat lengkap. Ya di KIA itu ada tahapan-tahapan perkembangan yang bisa dicek. Anak umur 1 bulan harusnya bisa apa? Itu bisa dicek di buku KIA. Contoh makanan yang harus diberikan kepada anak umur 6 bulan itu seperti apa? Teksturnya seperti apa? Porsinya seberapa? Di buku KIA itu sudah sangat lengkap gitu. Tetapi masyarakat kita banyak yang belum belum mengetahui bahwa KIA itu sangat lengkap informasinya. Kemudian pemberian ASI eksklusif anak remaja, ibu-ibu muda yang sekarang punya anak itu kecenderungan sudah mau memberikan ASI eksklusif. Kenapa? Mungkin karena ada ketakutan bentuk payudaranya berubah, kemudian merasa aduh aku paten ya lebih enak ambil botol kasih air langsung minumkan seperti itu. Nah jadi praktek pemberian ASI eksklusif itu juga sangat berpengaruh kepada perkembangan pertumbuhan anak. Kemudian pemberian ASI tadi seperti yang saya sebutkan di depan tadi, praktek pemberian makanan ASI instan itu yang sangat berpengaruh kepada pertumbuhan. Kenapa? Karena kemarin kita melakukan observasi stunting, kita menemukan bahwa ternyata kejadian stunting ini, turunnya anak pada kondisi stunting itu banyak terjadi pada masa MPASI, bukan pada masa ASI eksklusifnya, tapi pada masa MPASI. Kenapa? Ya karena tadi praktek pemberian MPASI yang tidak baik dan tidak tepat. Kemudian tata laksana, jadi tata laksana ini nanti berkaitan dengan tenaga kesehatan yang ada di tingkat desa, di desa, dan di tingkat selanjutnya di puskesmas maupun di tingkat rumah sakit. Kemudian peningkatan cakupan perluasan imunisasi. Dulu ada ibu-ibu mungkin yang mengetahui bahwa
Ya jelas pasti. Ya, sesuatu penyakit, sakit, virus, bakteri yang dimasukkan di dalam tubuh, justru respon tubuh ketika dia demam itu baik, berarti tubuh merespon, sedang perang, sedang membentuk antibodi untuk melawan virus itu. Gitu. Jadi kalau panas tidak apa-apa, kecuali yang perlu diperhatikan ketika panas itu terjadi secara terus-terusan selama berhari-hari itu yang perlu segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Kemudian edukasi terkait BPJS buang air besar sembarangan, karena ini terkait status kebersihan yang bisa mempengaruhi tadi infeksi berulang pada anak yang bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Ini ada sedikit informasi. Jadi banyak anak banyak rezeki, tapi kalau kawin anak bukan solusi. Gitu ya. Jadi kalau dikatakan banyak anak banyak rezeki, tapi kalau kawin anak juga bukan menjadi solusi. Kemudian mari bersama cegah stunting demi generasi berdaya saing. Gitu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan pada saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kota Satu Kecamatan Bodo. Namanya Bu Tafikasno. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan stunting. Kadang-kadang di desa itu kan ada anak yang dinyatakan stunting, tapi itu kadang ada yang bawaan dari lahir. Contohnya tetangga saya. Nah, itu ada bawaan dari lahir sudah tidak sehat anaknya, pertumbuhannya itu memang kurang, sudah 3 tahun, 4 tahun sampai sekarang. Itu anaknya masih kecil, terus jalannya juga baru bisa jalan, dan pertumbuhan secara fisik dan mental itu pun tidak seperti anak yang pada umumnya. Nah, di Posyandu kan anak ini sudah dinyatakan stunting. Nah, apakah salah satunya yang bawaan dari lahir itu bisa dikategorikan termasuk stunting? Banyak tuh di desa saya, khususnya saya dari desa Blimbing. Nah, sampai sekarang sejak dulu ada yang kelainan jantung. Nah, ada yang mohon maaf kepalanya itu besar, ada yang muka 1000. Nah, itu kan sudah dikategorikan stunting. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu, penyakit bawaan itu bukan serta-merta langsung dijudge bahwa anak itu stunting. Ketika seorang anak memiliki penyakit bawaan, jelas konsen kita adalah anak ini beresiko untuk menjadi stunting. Yang perlu diperhatikan berat badan bayi waktu lahirnya berapa, panjang badannya berapa. Jadi pada kasus anak yang mengalami seperti tadi jantung bocor, biasanya kan jantung bocor, itu kan juga akan mengalami kendala dalam proses metabolisme tubuh, di mana penyerapan nutrisi di dalam tubuhnya juga akan terganggu. Itu akan sangat berimbas kepada status nutrisi anak yang kedepannya dalam jangka waktu panjang dia akan bisa terjadi stunting. Gitu kalau tidak diperhatikan. Kemudian yang menjadi catatan lagi adalah berat badan anak ketika lahir itu juga harus diperhatikan. Apakah dia lahir secara matur ataukah prematur? Ya, ketika anak lahir secara prematur itu yang perlu diperhatikan adalah grafik perkembangannya itu grafik
berat badannya, patokannya kan tidak sama dengan anak 1 bulan ketika normal. Jadi istilahnya kalau anak prematur dimasukkan di grafik anak normal, jelas dia akan, ya bacanya akan stunting karena jelas pasti lebih kecil, lebih pendek. Itu yang menjadi perhatian. Kemudian ketika anak mengalami permasalahan penyakit bawaan, maka solusinya adalah segera konsultasikan kepada dokter spesialis anak. Okay. Program kita di Dinas Kesehatan itu ada pemberian susu, ya susu PKMK, di mana itu dikhususkan kepada anak-anak yang mengalami permasalahan gizi. Jadi tapi syaratnya adalah harus konsultasi melalui spesialis anak. Dan sekarang juga ada programnya juga, Dinas Kesehatan itu melakukan kunjungan kepada puskesmas bersama dengan spesialis anak. Jadi istilahnya mungkin kalau yang ada di desa, di kecamatan yang jauh dari RSUD yang tidak ada dokter spesialis anaknya itu bisa berkoordinasi dengan puskesmas, biar nanti puskesmas berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan juga bisa memberi fasilitasi mendatangkan spesialis anak ke puskesmas untuk mempermudah proses proses screening anak tersebut. Kemudian bisa diberikan susu PKMK seperti itu. Mungkin